selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Genmood. Jumpa kembali bareng Ayang di stasiunnya Generasi Muda. Wah, apa kabar nih Dul Sultan? Aduh, udah gak kerasa ya, udah jumpa lagi aja nih bareng Ayang. Senang sekali loh Ayang jumpa lagi nih bareng Dulur Sultan yang ada di rumah pemirsa setianya podcast Genmood gitu. Ayang mau sapa-sapa dulu nih, sebelumnya mau nanya kabar. Apa kabarnya nih Dulur Sultan? Semoga sehat selalu, baik-baik aja, dimudahkan rezekinya dan tetap bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Wah, nggak Ayang mau sedikit-sedikit spoiler gitu. Hari ini Ayang kedatangan tamu, narasumber biasanya panggilnya narasumber kan. Narasumber yang masih bergenre dengan yang kemarin nih. Yang kemarin masih inget nggak yang kemarin? Yang kemarin. Jadi lanjutan yang kemarin gitu tuh kan. Kemarin tuh sempat nyinggung-nyinggung ada yang disebut-sebut tuh sama narsum kita kemarin. Nah, sekarang yang langsung datengin nih narsumnya hari ini. Siapa, penasaran kan? Nah, kalau misalnya penasaran dan pasti harus penasaran, wajib penasaran. Paksain mah. Wajib penasaran ya. Terus saksikan podcast Genmood di stasiun di salah aku ngomong kan. Terus saksikan podcast Genmood di YouTube channel Sultan TV. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Sultan TV karena di sana banyak banget informasi-informasi yang tentunya menarik, jauh lebih menarik, nggak kalah menarik dari podcast Genmood ini. Ada berita, ada live musik dan yang lain sebagainya. Pokoknya Sultan TV juga nggak cuma punya 2 akun sosial media, yaitu nggak cuma ada YouTube dan Instagram. Sultan TV juga punya sosial media lainnya kayak Facebook, ada juga Twitter, ada juga webnya dengan fanpage yang sama yaitu sultantv.co. Jangan lupa mampir dulu ke sana. Nah, daripada yang banyak banget ngoceh-ngoceh gitu kan ya. Lagi-lagi Ayang ngomongin tentang komunitas, tapi kayaknya kali ini bukan komunitas deh. Komunitas bukan ya? Wah, nggak tahu juga nih Ayang. Kayaknya langsung kita sapa aja nih narasumbernya dan kita tanya, ini tuh sebenarnya dari komunitas atau bukan? Oke, Ayang sapa langsung ya. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Ada siapa nih Ayang lagi sama siapa nih di sini nih? Boleh kenalan dulu nih, perkenalkan diri ke Dulur Sultan yang ada di rumah. Dulur gitu. Sultan ya sebenarnya. Iya, Oke. sebetulnya Dulur Sultan. Halo Dulur Sultan, nama saya Iksan Gumilar. Aktivitas apa ya? Berkesenian mungkin ya. Oh, seni. Berarti hari ini Berkesenian. Ayang kedatangan dari komunitas apa nih kak? Kan tadi aku apa ngomong ya? nih. Komunitas kali ya. Komunitas juga, komunitas seni. Seninya Seni lebih ke bidang musik kali ya. musik. Oh, keren banget nggak sih ya yang hari ini kedatangan komunitas seni musik. Seni musik, Iya, bener betul. gak? Kemarin kita kedatangan komunitas seni tari. Nah, sekarang seni musiknya. Nah, pasti dulu kalau udah nonton kemarin pasti tahu dong. Kayaknya berhubungan sama yang kemarin nih, gitu kan. Betul. Oke, nama komunitasnya apa nih kak? Nama komunitasnya adalah Bengkel Musik Kebon Sora. Bengkel Musik Kebon Sora. Saya di situ sebagai apa ya? Ownernya. Oh, owner pendirinya. Lagi-lagi yang mendatangkan owner ya ke sini gitu kan buat ngobrol-ngobrol sama Dulur Sultan. Wah, apa sih kak? Kita di sini mau ngobrol-ngobrol aja ya kak. Terima kasih banyak loh sebelumnya. Ini yang udah nanya-nanya aja belum mengucapkan terima kasih gitu kan, udah mau hadir di sini gitu kan. Makasih banyak kak udah menyempatkan waktunya hadir di sini gitu kan. Sebenarnya nggak sibuk kan kak ya? Nggak lagi sibuk gitu tuh. Alhamdulillah. Agak Sekarang gitu. udah santai. Ya santai ya, alhamdulillah ya. Jadi Ayang nggak memaksakan kakak buat datang ke sini. Sudah terjadwal. Oke, sudah terjadwal. Terima kasih. Kak, aktivitasnya apa aja nih sekarang nih gitu kan? Sekarang lagi masa pandemi gitu kan. Kesibukannya apa aja nih gitu kan di bengkel musik itu? Personal. Personal sendiri sih sekarang lagi santai banget karena emang kemarin ya hari Selasa ya. Kemarin tuh Senin itu emang terakhir aktivitas karena lagi ngebantuin teman-teman dari mahasiswa Untirta yang pendidikan seni juga. Di situ Kebon Sora juga terlibat dalam ujian kekaryaannya gitu kemarin, dan sekarang lagi santai-santainya. Mungkin minggu depan sih ada lagi aktivitas lagi. Minggu sekarang lagi santai. hibernasi dulu. Oke, hibernasi. Tapi diganggu nih sama Sultan TV. Hibernasinya keganggu nggak nih? Ini bagian dari hibernasi. Oke. Ini bagian dari hibernasi ya gitu ya. Daripada di rumah aja kan, tidur betul. aja santai, jalan ke sini dulu ngobrol-ngobrol gitu. Oke. Ngomong-ngomong, nama Kebon Sora. Kok Kebon Sora sih kak dibilangnya? Terus ngomongnya bengkel musik lagi. Maksudnya apa nih? Kok bengkel sih? Kan biasanya orang komunitas musik langsung aja gitu kan. Atau enggak kayak dari komunitas
pop ini atau apa gitu tuh. Kok kalau ini kenapa bengkel gitu? Manggilnya Mbak Ayang atau Dulur Ayang ya? Jangan aku manggilnya Ayang aja, Ayang aja. Kayak gimana ya? Nama aku emang ini ya. Oke. Aduh. Buat tetehnya aja lah. Oke. Buat tetehnya. Biar nggak deg-degan ya. Nah iya. Takut salah sebut nanti. Kalau bengkel musik Kebonsora itu ada 4 kata dari dua suku kata kali gitu ya. Dari bengkel musik sama Kebonsora. Kalau bengkel musik itu ya definisi bengkel mungkin ya reparasi begitulah ya, perbaikan gitu lah ya, gitu kan. Atau ada custom atau variasi gitu. Nah, musik berarti kurang lebih itu tugasnya nih, tugas si Kebun Suara ini adalah sebagai bengkelnya atau sebagai apa ya, ketok magicnya musik kali gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau ada yang misalnya kalian pengen bikin musik insya Allah kayak bisa, apapun itu, aransemen kali gitu ya, apapun genrenya insya Allah bisa. Terus apalagi kalau misalnya ada yang ini ada yang salah nih, ini musiknya gini bisa dibenerin nggak misalnya, oh ya insya Allah bisa gitu. Jadi sesuai dengan tugasnya aja, sesuai dengan namanya ya, bengkel musik. Nah kalau Kebonsoranya basecampnya kan di rumah saya sendiri. Sebelum jadi rumah, sebelum jadi ada bangunan itu awalnya itu kebun. Nah latihan tuh biasanya di kebun. Latihan apa lah? Latihan musik lah, gitar-gitar gitu penting, ya. Yang pasti ada bunyi-bunyi lah. Nah bunyi-bunyi itu dari suara itu dari bunyi-bunyinya. Suara itu dari bahasa kayak bahasa Sunda gitu ya. Suara gitu. Suara. Jadi Sunda. Suara-suara yang ada di kebun itu kalau secara tragedi ya. Dari kejadiannya waktu itu gitu ya, peristiwa kan gitu ya. Disangkut-sangkutin. Nah, kalau setelah jadi Kebonsora itu baru dibikin apa ya, makna yang seriusnya. Kalau misalnya ditanya sama siapa gitu, Kebonsora supaya serius gitu ya. Oh iya, supaya serius. Biar terlihat ini gitu ya. Nah, supaya terlihat mendefinisi gitu. Kalau Kebonsora itu berarti kebun, kita tuh menanam suara di kebun gitu. Jadi kita tuh menanam suara. Jadi tugasnya saya dan teman-teman itu sebatas menanam aja gitu. Tapi tidak menuai atau tidak memetik buahnya, karena buahnya itu kita sepakat bahwa buahnya itu untuk keluarnya gitu. Di luarnya misalnya lingkungannya atau Serangnya lah, kota Serang itu bisa memetik buah itu. Kalau kita nanam aja terus gitu. Jadi dia tugasnya seperti petani, menanam terus, iya, gitu. nanam Tapi terus. kalau petani menuai loh, Kak. Iya, dia kalau kan ini enggak. Kayaknya yang dapat buahnya itu ya masyarakat Kota Serang gitu. Ika, kenapa tertarik gitu bikin nama bengkel Kebonsora? Emang awalnya Kakak hobi atau gimana nih gitu kan? Karena apa ya? Dari kecil Kak udah suka musik kah atau emang gimana nih gitu? Kalau dari kecil sampai sampai SMA kali ya. Senang musik tuh karena apa ya? Karena tren kali ya waktu itu ya. Karena waktu zaman dahulu kala. Pada zaman dahulu. Saking tuanya saya gitu. Pini. Nah, jadi event-event musik tuh banyak banget di Kota Serang tuh, ada festival, ada gini. Jadi seneng aja band-bandan gitu. Jadi dulunya anak band, suka ikut-ikut nonton konser gitu betul. Ya. Nah, setelah itu setelah lulus SMA itu niatnya pengen kuliah keluar Kota Serang atau Banten. Nyarilah kesini, ketemulah kampus yang basicnya dari seni. Masuklah ke situ. Terus cuma seninya tuh seni tradisional. Nah, saya tuh nggak tahu banget tuh seni tradisional apaan, ini gamelan apaan gitu ya. Terus kendang itu apaan, ini apa, nggak ngerti sama sekali, karena yang saya tahu tuh cuma gitar, bass, drum, gitu-gitu aja, gitar, bass, drum gitu. Sekitar ini ya, band-bandan lah ya. Band-band masuk ke situ tuh kayak modern. kecemplung lah ya. Kecemplung. Ya udahlah, lakuin aja. Akhirnya ternyata asik juga ternyata. Dari sana pulang ke Serang, niatnya ya udah karena saya orang Serang, jadi kembalilah back to basic lagi, ke Serang lagi, pengen berbuat sesuatu untuk Serang lah intinya gitu. Ya karena sayanya bidang musik ya
di coba musik lah gitu. awal-awal Kalau gitu misalnya saya untuk bidang ngerintis. masak, mungkin saya bikin Ini ya apa tuh? ayam geprek atau apa gitulah, gitu-gitu. Ayam geprek atau rumah makan Nah, ini gitu. musik geprek kali Iya, ini. musik geprek. Nah, bengkel bengkel makan gitu. Bengkel makan gitu. Enggak kan, aku penasarannya kenapa sih bahasanya bengkel gitu. Kenapa enggak kakak tuh bikin kayak kayak misalnya yang aku tahu Iya, aja iya. ya, yang aku tahu kan kayak musik oleh seniman musik itu kayak yang dia menciptakan lagu gitu tuh, terus dia nyanyiin atau apa sih namanya itu kalau kayak gitu, apa ya? kayak modelan produksi bukan? Kalau itu kan kita juga bikin bikin musik terus nyanyi lagu-lagu itu, karena itu mah apa ya? Prakteknya kali ya. Oh itu prakteknya, Aplikasinya seperti itu. aplikasinya. Cuma wadahnya, nah barulah bengkel musik kebun suara ini gitu. Oh, Ini gitu. tuh cuman wadah aja. Jadi mau misalnya genrenya apa? Ya karena kita mau wadahnya musik general ya, kalian mbaknya mau minta apa ya insya Allah gitu maksudnya. Oh jadi semua genre bisa nih, Ya, kayak insya Allah. pop, Ya, dangdut, apalagi si jazz gitu Ya, kan? Cuma kalau cuma sekarang ini emang apa ya, banyaknya itu kerjasamanya itu lebih ke tradisional. Oh tradisional. Sekarang itu modern tradisional, kolaborasi modern tradisional gitu, ngemusikin. Nah kalau misalnya tadi nanyain genrenya tuh pop atau apa gitu. Nah kalau kita tuh lebih ke fungsi musiknya gitu. Jadi fungsi musiknya sebagai musik, misalnya kayak tadi pop, dangdut, reggae dan lain-lain itu Iya. musik berdiri sebagai musik. Kalau fungsi musik sebagai pengiring tari ada lagi. Oh ada lagi. Nah, fungsi sebagai musik sebagai pengiring tari ada lagi. Terus musik sebagai fungsinya itu pengiring apa sih, teater Ada lagi. bikin lagi. Ya, kemarin kan baru ngemusikin yang teater dari itu Di mana tuh? di Senda Tasik Untirta Oh. gitu. Jadi, nah disitulah apa? Itu tadi itu baru gitu tuh. Jadi kakak kayak nih tema teaternya kayak gini, ini musiknya apa gitu. Itu kakak yang bikinin. Oh, Jadi keren loh. sutradaranya kan bikin naskah, terus ngobrol gimana gini-gini. Oh ya diskusi, biasa diskusi, bedah naskah gitu. dulu. Ceritanya tentang apa, pada abad berapa, saya observasi dulu. Oh ternyata tahun 18-an gini-gini ini tentang gitu. Baru di apa kira-kira seperti apa gitu suasananya gitu. Bisa gitu ya. Nah, Berarti kalau misalkan kakak mau bikin suatu kayak musik itu harus tahu dulu gitu kayak sejarah-sejarahnya betul, yang mau betul. dibikin. Iya, Luar biasa. terutama kalau misalnya Ternyata kayak gitu ya. Berarti nah musiknya nggak kayak sebatas punya K-pop makna. gitu kan. Tapi nggak masalah itu K-pop, silakan aja. Cuma serunya bermusik tuh kalau saya pribadi sih di situnya, di apa, di prosesnya itu mencari apa sejarahnya, terus observasi dulu. Jadi saya banyak misalnya ayangnya pengen bikin lagi pengen bikin teater tentang apa ya, kesultanan misalnya, kesultanan misalnya dulu kan. Jadi saya harus cari tahu tuh tentang si kerajaan itu, baca itu dulu gimana. secara nggak langsung kan saya jadi tahu gitu. Kalau misalnya saya sengaja baca males juga gitu. Kalau misalnya sengaja pengen tahu Gunung Pinang males, tapi Males ternyata gitu. ada yang pengen, oh yaudah jadi baca gitu. Jadi gitu. Terus bisa bikin musiknya itu gimana gitu tuh, kayak nada-nadanya gitu tuh. Itu Kan ada beda-beda gitu. apa ya, Apa tuh aku jadi itu kepo ternyata. itu apa, agak sulit sih ya menunya, apa resepnya, karena mungkin dari pengalaman juga kali ya, apa ya, jadi pengalaman pribadinya mungkin, atau enggak dari karena saya sempat belajar bagaimana cara Bikin membuat musik dengan karakter, dengan suasana gitu. Misalnya karakter sedih, karakter marah, terus suasana di kebun atau di mana di kota, terus tahun berapa, gitu. terus Jadi beda-beda nih Iya, gitu tuh. Komposisinya beda-beda ya gitu tuh. betul. Setiap misalnya kalau misalnya kayak lagi zaman modern berarti ngikutin yang sama gitu. Misalnya kayak tahun sekarang. 1980-an, berarti ada diskoan Oh gitu. misalnya tahun 90-an berarti rock-rockan Oh gitu. emang pada musimnya kali. pada saat itu seperti pada apa saat itu di zaman musik itu. zamannya apa gitu tuh, kayak misalnya sedih-sedihan gitu tuh, terus Nah. kayak Nah, jazz-jazzan gitu kalau tuh. misalnya tentang kerajaan, karena nggak ada modern ya berarti saya pakai alat musik tradisional gitu. Pakai terbang gede, pakai beduk misalnya.
karena gitu. terus pakai gamelan gitu. Oh, tapi kakak bisa mainkan semua alat musik? Kalau semua sih enggak. Tapi coba-coba? Cuma coba-coba bisa. Oh, jadi kayak model-model kalau biola tuh modelnya modern apa tradisional? Modern. Oh, modern. Itu bukan model apa ya? Alat musik barat. Alat musik barat. Kalau yang khas Indonesia? Kalau alat Indonesia yang gesek itu kan berarti biola itu kan jenis alat musik gesek ya. Kalau yang tradisional Indonesia itu ada rebab. Apa dari Jawa rebab? Barat. Ya, rebab itu nanti searching lah ya. Oke. Searching lah nanti di Google. Nanti searching ya, rebab itu apa gitu. Terus ada itu dari Jawa Barat, sama dari Jawa Timur Tengah juga ada. Terus dari Jakartanya ada tekian. Itu dari serapan dari budaya Cina. Yang nanti searching lagi ya. Nanti searching karena Kak Ihsan, bukan Ikhwan. Yang kemarin Ikhwan teman-teman gitu kan aku lupa. Kak Ihsan gak bawa alat musiknya. Iya, nggak bawa. Berat soalnya gede. Itu. Oke. Oh, terus caranya aku penasaran sih, kayak caranya kakak yang itu kayak musik dari mulai kayak ketok gini aja tuh bisa jadi musik? Bisa. Oh gitu ya? Bisa banget. Speechless gitu ya. Sorry. Kelihatan banget begonya gitu. Oh gitu ya gitu. Yeah. Jadi kalau misalnya kita bergeraknya gini, misalnya di genre, misalnya genre pop atau genre apapun itu, karena bisa itu muncul dan hilangnya tuh ditelan zaman gitu. Oh, jadi gitu. udah nggak musim lah sekarang. Jadi udah nggak musim, jadi bisa harus berubah lagi kan gitu. Kalau Okay. kita mah supaya terus masuk di zaman terus ke depan supaya relate terus. Jadi bikin wadahnya aja lah. Bikin wadahnya gitu, ngikutin yang lain. Wah, makin seru nih perbincangan kita hari ini. Jangan lupa nih terus saksikan podcast Genmood, stasiunnya Generasi Muda.
kembali lagi tentunya masih bareng Ayang dan Kak Isan di sini narasumber kita. Nah, terus saksikan podcast Genmu, terus tonton ya podcast Genmu ini di YouTube channel Sultan TV. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, gitu kan. Dinyalain loncengnya nih, jangan lupa juga dong buat follow Instagram Sultan TV. Banyak banget tahu informasi-informasinya di sana. Beneran nih, nggak kepo. Harus follow pokoknya mah. Maksa banget si Ayang nih. Oke, Sultan TV juga nggak cuma punya 2 akun media sosial, karena Sultan TV punya akun media sosial lainnya kayak Facebook, Instagram, Twitter, dan yang lainnya. Ada tentunya dengan fanpage yang sama, yaitu sultantv.co. Jangan lupa mampir ke sana karena dijamin bisa menemani santainya di luar Sultan di rumah. Oke, langsung aja nih Ayang bakal ngulik lagi nih. Kan tadi kita udah cerita-cerita tentang apa sih kesibukan kakak gitu kan. Terus sedikit mengulik kegiatan-kegiatan yang kebun sora ini yang lebih dalam lagi gitu nih, kayak kegiatan kebun sora ini apa sih sebenarnya, selain tadi kan mengaransemen kayak membuat musik kan gitu kan ya. Kegiatannya tuh apalagi nih selain itu? Kan tadi kita udah bahas gimana cara bikin komposisi itu, cuman tidak terlalu mendalam sih gitu kan. Gimana nih Kak? Apa ya? Kalau tadi kan praktiknya mungkin ya. Kalau ini lebih ke kalau programnya sih, kalau secara kayak programnya gitu apa sih gitu. Secara apa ya? Organisasi mungkin gitu ya. Jadi ada 3 kalau program itu. Ada Balawana, ada Idem, sama ada Epic. Apa tuh? Kalau Balawana itu lebih ke Balawan itu ngambil dari bahasa Sanskerta, artinya akar. Jadi kalau di Balawana itu kita tuh ke pendidikan, jadi akar dari apa ya, akar dari apa ya, masa depan Indonesia mungkin ya. Lebih luasnya. Lebih luasnya. Kalau ini sih kalau kita sih lebih ke Kota Serangnya dulu. Kota Serang jadi, gitu. Menanam dari akarnya dulu dari wilayah pendidikan, masuk sekolah SMP dan SMA. Gitu. Teknisnya seperti apa itu teman-teman di Kebun Sora tuh ada yang masuk eskulnya mungkin. Jadi kayak ada yang ngajar seni gitu, eskul seni, teman Kebun Sora masuk gitu. Ngajar di sekolah masuk gitu. Itu dari program Balawana itu secara nggak langsung. Terus dari Kak, aku mau nanya. Kalau Balawana sendiri tuh dari nama apa sih? Aneh sendiri gitu. Itu Balawan itu dari bahasa Sanskerta, artinya akar, gitu. Karena apa sih, generasi ke depan itu dipegangnya itu apa, dari akarnya itu dari sekolah-sekolah, dari pendidikan lah kasarnya gitu, dari pendidikan. Yang kedua. Nah, masuk ke situ musiknya dari masuk ke pendidikan. Dari idemnya itu adalah yang kedua itu idem itu adalah instrumental dance etnik modern. Nah, tadi yang saya sebutin bahwa fungsi dari musik itu. Fungsi musiknya ini lebih ke tarian. Karena instrumental etnik dance. Instrumental dance etnik modern. Jadi fokusnya itu teman-teman itu menggarap musik untuk tarian, entah itu tradisional, kontemporer, modern, dan lain-lain. Gitu. Nah, yang epic ini lebih ke membuat atau menciptakan karya. Epic itu ethnic progressive Indonesian culture. Jadi menciptakan musik berdiri sebagai musik. Gitu. Jadi kita udah membuat atau menciptakan beberapa musik. Terus udah menciptakan juga beberapa musik untuk tari, gitu juga sudah mengarahkan adik-adik di sekolah untuk lebih mencintai kesenian khususnya di musik. Gitu. Oke, luar biasa. Kan tadi udah jadi berapa nih? Kan kalau tadi ngomong-ngomong udah pernah menciptakan, jadi berapa nih musik yang sudah tercipta gitu dari Kebun Sora sendiri? Dan dari kapan sih Kebun Sora berdiri? Tadi udah cerita belum sih? Iya, kita udah belum nanya tapi udah ngomong kemana-mana gitu ya. Kayak dulu Sultan juga kepoin dari kapan gitu Kebun Sora berdiri gitu. Terus berapa musiknya yang udah tercipta? Kebun Soranya, nama Kebun Soranya itu dari tahun 2013. Sekarang kan 2020, lumayan lama ya. 7 tahun lah, udah masuk SD lah ya. 7 tahun. Udah masuk SD nih Kebun Sora. Terus itu baru
tanggal 13 Desember tahun 2013. Minggu kemarin baru ulang tahun. Iya, tapi Desember, cuma ya. makan doang. Karena lagi pandemi juga kan ya. Jadi gak mungkin nih bisa Iya. bikin konser Gak segala bisa. macem. Itu terus apa lagi? Berdirinya dari itu gitu dari, kan, dari 13 Desember tahun 2013. Oke, ada berapa album yang sudah dikeluarkan oleh Kebun Sora gitu, diciptakan? Kalau lagu Lagu yang udah direkam itu kurang lebih ada 20-an kali ya, 20 sekian lah. 20. 20 sekian. Itu bentuknya ada yang musik sebagai musik, ada yang musik untuk pengiring tari, ada musikalisasi puisi, ada yang kontemporernya gitu. Oh gitu. Ada sekitar 20-an lah. Lumayan. Yang paling pertama banget Kebun Sora terbitin gitu tuh, buat itu musik apa? Kelemahannya di kita itu di manajemen atau di publikasi atau di begitu, karena kita tuh buat aja nggak ada rilisnya, nggak ada apa-apanya, gitu. kita Jadi bikin aja. udah bikin jadi gitu, jadi kita nggak tahu gitu ya, tidak. Jadi nggak ngerilis ke publik gitu. Gitu. Nggak ngerilis ke publik, bukan karena nggak ngerilis, karena gimana caranya untuk ngerilis gitu, maksudnya belum tahu. Belum terini lagi gitu. Seenggaknya kita kalau misalnya udah 10 atau 20 tahun ke depan itu bisa nyeritain ke anak cucu tuh bahwa nih yang kakek pertama dulu tuh udah ini pernah bikin ini gitu lah. Kasarnya minimal gitu aja dulu. Nggak mau misalnya terkenal atau enggaknya juga nggak masalah. Yang penting gitu. punya cerita ke cucu bahwa kakek dulu pernah bikin ini gitu. Jadi Minimal pernah itulah. bisa diceritain gitu ya, punya apa yang bisa cerita lah. cerita Punya gitu. cerita gitu. Jadi nggak tahu nih mana yang pertama kali diliris gitu kan? Nggak, belum. Tapi masih ingat nggak apa gitu, musik apa yang diliris gitu? Kalau pertama kali ke Bonsore itu lebih ke musik untuk tari. Musik untuk tari. Jadi pengiring tari gitu. Karena mungkin di Kota Serang itu hanya satu mungkin ya komunitas musik mungkin, tapi nggak tahu juga saya itu. Karena yang lain itu lebih ke padepokan, terus kelompok Marawis misalnya, kelompok apa band-band ini. Karena mungkin saya mah fokusnya itu komunitas musiknya mungkin hanya satu. Kalau yang lain mungkin ada ya, kayak UKM di kampus kali ada kali ya gitu ya. Tapi dia juga gabung gitu sih. Nah, gabung kan ya. Kayak musik. Jadi kitanya itu lebih alhamdulillahnya itu suka kolaborasi dengan sanggar-sanggar tari yang lain di Kota Serang, di Cilegon, di Tangerang gitu. Khusus Banten lah ya gitu. Banten Jadi Kebun Sora itu udah tahu lah orang-orang Banten nih gitu. Selingkup yang aktivitas kesenian aja mungkin gitu ya. Gitu. Tapi pernah nggak Kebun Sora terdengar namanya oleh luar provinsi? Pernah Juga gabung sama mereka, kolaborasi sama mereka? Waktu perlombaan di Festival Musik Nusantara di Cirebon. Alhamdulillah tuh juara 2 tuh. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa sekali. Ya cuma ya itu karena apa ya, kita kurang di publikasi kayak begitu, publikasi jadi mungkin ya udahlah untuk kesenangan sendiri lah gitu. Jadi itu masih untuk kesenangan sendiri, belum cari publik gitu ya berarti karena kan biasanya kalau misalnya kakak udah cari publik mungkin bisa jadi Kebun Sora ini terkenal sampai kemana-mana gitu kan. Insya Allah sih sebenarnya gitu. Apa udah keren banget, udah sering banget kan kolaborasi di masih kolaborasinya cuma hanya di provinsi kan sekarang. Dan cuman kan pernah ke Cirebon itu. Keluar kotanya seperti itu. Jadi yang ke Cirebon juga itu kita nyari event sendiri, terus berangkat sendiri gitu, karena ya udahlah. Iya sendiri, tapi pokoknya kita mah harus mandiri lah. Jangan terpaku sama siapa-siapa lah, mandiri aja. Tapi Kebun Sora sendiri udah enggak sih ada kayak komunitas musik kayak gitu, biasanya ini enggak sih kayak gabungan gitu, ada nggak yang kayak gitu, kayak partneran gitu tuh sama yang lain gitu tuh? Nah, mungkin ke anggota kali ya. Partneran. Jadi di Kebun Sora itu sistemnya itu bukan struktural, misalnya ada ketua, bendahara, terus sekretaris enggak. Gitu. Jadi lebih ke kultural. Jadi yang pengen misalnya datang aja ke Kebun Sora terus ngobrol doang nih, nggak main musik, itu bagi kami itu udah secara nggak langsung sebagai keluarga gitu. Dari Kebun Sora gitu. Jadi yang anggota dari eskul sekolah-sekolah itu yang terlibat secara nggak langsung udah masuk dari keluarga Kebun Sora. Sanggar-sanggar yang udah pernah kolaborasi juga
secara nggak langsung kami anggap sebagai keluarga Kebun Suara gitu. Jadi gitu. nggak ada partner khusus gitu nggak. Kayak partner nih, kita udah partneran nih sama sanggar ini. Jadi kalau itu sudah event ataupun apa harus pakai Kebun Suara gitu. Itu udah apa? Jadi ngebaur aja lah, keluarga. Jadi ini sistemnya kekeluargaan aja. Nggak ada isi biodata, nggak ada ini, nggak ada. Awalnya juga emang karena sekali ngumpul begini, terus kalau WA-an tuh, aduh gimana ya grupnya, yaudahlah bikin grupnya deh, namanya apa gitu. Oh jadi di situ tuh ngobrol komunikasinya grup, gitu. Udah masuk nih ke Suara. Tapi kalau misalkan untuk kayak, kan ada beberapa genre gitu kan yang tadi dibilang, semua genre bahkan mungkin bisa gitu kan di Kebun Suara sendiri. Nah berapa sih orangnya gitu yang terlibat di Kebun Suara itu? Kalau yang kan itu banyak genrenya. Kalau yang di grup WA sih ada 15. Cuma ada grup lain juga sih gitu. Oh jadi masing-masing jadi gitu, bisa-bisa. Ada cabang-cabang gitu. Ada bercabang-cabang gitu. Cuman yang intinya yang 15 sekitar itu. Ada 10-15. Itu yang selalu berproses, yang selalu eksperimen gitu terus. Ya. Jadi ada yang baru lagi dari mereka orang gitu. Dan semuanya itu anggotanya orang Serang. Orang Serang, dan 3 orang baru lulus kuliah kemarin. Mereka anak seni semua nih. Dari keperawatan. Ada juga dari yang lain gitu tuh. Maksudnya ada juga dari jurusan lain. Dari jurusan lain. Karena emang dia suka musik, ngerti musik, jadi boleh ikut. Betul. Oke, terus gitu. Cuman persyaratannya cuma satu. Suka musik? Enggak, apa tuh? sebenarnya cuman siap mau latihan aja. Gitu. Iya. Mau bisa atau enggak, mau suka apa enggak. Kalau misalnya pengen latihan bisa, hayu. Gitu. Karena kalau bisa enggaknya itu mah prosesnya kan ada latihan. Iya sih, benar. Emang apa aja sih yang dipelajarin kalau misalkan masuk ke dalam komunitas Kebun Suara ini gitu? Yang dipelajarin yang pasti alat yang ada di rumah. Alat yang di rumah itu ada gitu. 1 set gamelan, ada 1 set angklung, ada 1 set band, terbang gede, calung, patingtung. Apa tuh patingtung? Patingtung tuh yang untuk debus, pengiring debus. Jadi yang dipelajarin kalau misalnya mau, kayak misalnya Ayang mau ikut ke komunitas Kebun Suara, ayo kita belajar alat-alat yang itu gitu tuh. Jadi harus bisa ya, minimal bisa nanti pas belajar itu, pas pasti belajar. Bisa. Pasti bisa karena biasa nanti. Iya sih, gitu. Jadi harus dibiasain dulu, pantai juga bisa gitu. Jadi kalau misalnya untuk ini Kak, penasaran, kalau misalnya kita mau gabung baru, terus itu belajarnya tuh kapan aja gitu tuh? Ada nggak sih jadwal belajarnya gitu kan? Kalau sementara ini jadwalnya tuh cuma 1 minggu. Di weekend itu gitu, 3 hari itu. Aja, karena kemarin kan teman-teman kan masih pada kuliah tuh. Jadi biasanya cuma 1 minggu, itu pun hanya kumpul sih kalau saya ini ya. Nggak cuma 1 minggu itu yang pasti harus kumpul, nggak harus latihan. Gitu. Jadi kumpul, ngobrol, makan, ngopi doang misalnya, makan kacang doang, terus bubar lagi nggak masalah, karena proses berkesenian tuh nggak harus latihan terus begitu gitu. Karena harus nyambung juga chemistry-nya gitu. Misalnya kalau datang latihan beres pulang, itu juga malah jadi kayak apa gitu ya, kayak cuma menggugurkan kewajiban untuk latihan. Iya, itu gitu. mah sebatas menggugurkan gitu kan. Kalau misalnya datang ngobrol, bahkan obrolannya udah sampai agak mendalam kan, jadi enak tuh. Jadi chemistry-nya lebih dapet. Jadi tinggal latihan tuh paling setengah jam beres. Gitu. Iya sih, kalau misalkan kita ngobrol-ngobrol, siapa tahu mereka punya ide yang lain gitu kan. Nulis gini lah. Selain musik, wajib gak sih kita kayak belajar mengetahui musiknya kayak gimana gitu tuh? Misalnya kayak gini bisa nggak sih bikin musik, kan nggak nada gitu juga butuh ini kan gitu tuh, butuh tahu. Kalau yang nggak tahu karena awalnya kan selalu ke saya tuh misalnya partitur atau notasi, terus tentang definisi atau tentang gimana cara observasi. Karena agak banyak, terus saya juga kecapean, akhirnya teman-teman yang lain juga harus bisa gitu. Jadi mau nggak mau, ketika saya lagi bikin lagi observasi atau lagi bikin sesuatu tuh harus ada 2 atau 3 orang yang ikut, supaya nanti belajar sendiri gitu. Gini caranya observasi dari cerita masuk dibikin ke musik, misalnya dari gerak terus dibikin ke musik gitu.
Saya nggak ngajarin papan tulis ini adalah gitu, enggak gitu. Jadi harus ikut dulu 2an atau 3an. Saya bikin harus liatin gini tinggal gitu. Oh gitu. Karena kultural itu. Iya, jadi sejauh ini tapi udah banyak nih yang udah bisa kayak. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya. Lumayan. Lumayan 7 tahun sih kan ya. Udah bisa agak dilepas dikit. Iya. udah masuk SD kan? Iya. Udah masuk SD. Udah masuk SD udah pinter lah. Iya, udah bisa baca lah. Iya benar ya, udah bisa baca. Tapi Kak, awal-awal Kakak ngerintis kebun sora sendiri gitu kan ya. Itu ada berapa sih orangnya, atau Kakak sendirian aja atau ada partner berdua nih, kayak misalnya Kakak lulusan kuliah ini gitu dari alma mater apa gitu tuh, terus dia juga sama gitu tuh, terus kita ayo ngebangun karena kita satu daerah atau gimana nih? Awalnya sih saya kesini tuh diajak sama senior saya dulu, karena pas pulang kesini tuh nggak ada yang kenal lah, karena temen SMA udah kemana nggak tahu. Saya udah di Bandung udah 5 tahunan, di sini nggak punya temen, di rumah aja. Akhirnya ketemu sama senior saya, ikut dulu tuh, ikut dulu, ngobrol-ngobrol, baru muncul ide itu bikin itu. Nah, anak-anak anggotanya adalah dari satu kampung Sempu, teman-temannya karena ada Sempu itu suka ngobrol juga, dipindahin ngobrolnya ke tempat saya, jadi lah terbentuk bengkel kebun sora itu gitu. Oh jadi emang awalnya mah Kakak sendiri dong gitu ya. Kakak sendiri karena emang ya itu membantuan aja gitu dari teman-teman yang ada di situ gitu. Tapi mereka minat gitu tuh pas itu ke musik gitu. Alhamdulillah sampai sekarang masih orang-orangnya masih sama itu juga. Masih sama itu juga. Oh gitu. 7 tahun berarti ya. Udah 7 tahun ya mereka ya, orang. Saya juga baru ngeh sih ya. Oke, kita masih banyak nih ngobrol-ngobrol lagi gitu kan ya. Tapi kita harus break dulu. Jangan lupa tuh saksikan podcast Genmu, sehatnya generasi muda.
kembali lagi di segmen terakhir kita ini. Tentunya masih bareng Ayang dan Kak Isan, owner Kebon Sora. Tentunya masih di podcast Gen Mood, sesinya generasi muda. Nah, Dul Sultan, kita udah masuk ke segmen terakhir aja nih, kayak udah Siap. gak kerasa banget gitu kan. Dari ngobrol-ngobrol padahal masih panjang yang mau ditanyain gitu kan. Tapi udah masuk segmen terakhir. Tapi gak lupa terus Ayang masih kurik. Tentunya Dul Sultan juga masih bisa ngeliat lah gitu, masih bisa menyaksikan dan masih bisa mendengarkan informasi dari Kaisan nih tentang Kebon Sora lagi nih di satu segmen lagi tapinya. Oke. Terus saksikan podcast Gen Mood gitu kan di stasiunnya channel YouTube-nya, aku ngomongnya stasiun terus, maaf. di channel YouTube-nya Sultan TV gitu kan. Terus gak lupa juga dong untuk memfollow Instagramnya, ngebuka sosial media yang lainnya juga kayak Twitter, Facebook, dan web. Tentunya di fanpage yang sama, itu sultantv.co. Nah, langsung aja nih, langsung nanya lagi nih sama Kaisan gitu kan. Jadi kan kita udah sempat ngobrol-ngobrol gitu kan, Kebon Sora kayak gimana, sampai pembuatan musiknya gimana juga. Nah, sekarang apa sih yang penasaran banget, yang jadi ciri khas atau keunikan yang beda dari Kebon Sora tersendiri itu apa sih, Kak? Kalau keunikannya adalah kita melibatkan anak-anak muda karena Gen Mood itu, karena generasi muda itu, karena apa sih namanya, slogan kali ya? Apa sih namanya itu? Apa tuh? Apa ya? Jargon ya? Jargon. Okay. Jargonnya itu dari yang muda untuk Indonesia. Jadi dari situlah gitu. Anak-anak muda Kota Serang itu berbuat untuk Indonesia atau Kota Serang itu apa. Nah, kalau di Kebon Sora di wilayah musik dan kebudayaannya gitu. Jadi mungkin itu, karena untuk kekaryaan itu kalau bagi saya itu hampir sama-sama aja sih. Sama-sama aja semuanya. Cuma gitu, itu kan macemnya. Kenapa ada yang tradisional, modern, reggae, pop itu selera gitu. Karena selera, tapi kan tetap basicnya kan tetap bermusik gitu. Kalau itu kan jalannya jalan mana gitu ya, mau lewat kiri, lewat kanan, lewat tengah, yang pasti kan ujungnya di musik gitu. Iya sih. Jadi kalau kecirinya itu mungkin dari spiritnya ya, dari spirit teman-temannya itu, muda, dari yang muda itu, bukan dari usianya, bukan usia juga, jadi semangat mudanya semangat gitu mudanya, kan, semangat mudanya gitu ditularkan kan, ke adik-adik gitu, supaya nggak hilang begitu aja lah kasarnya gitu. Lagi pula kan Kebon Sora juga udah mendidik anak-anak dari sedini mungkin itu kan, dari sekolah-sekolah gitu kan, buat mencintai musik gitu kan ke depannya. Nah, Kak, dari tadi kan kita ngomongin Kebon Sora seru banget gitu kan, asik banget nih. Takutnya gitu kan, pastinya gitu kan, sukanya teman-teman Dul Sultan tuh kayak nanya, aku pengen ikut kayak gimana sih gitu caranya gitu kan, aku juga suka musik nih gitu kan, atau enggak teman-teman Dul Sultan di luar sana juga ada yang aku biasa suka nyiptain lagu atau enggak sering main musik, tapi aku nggak tahu nih wadahnya gimana, dan aku pas ngedenger podcast ini gitu kan, dia langsung tertarik pengen ikut jadi anggotanya gitu. Gimana nih caranya gitu kan, bisa dikasih tahu gitu kan ke teman-teman Dul Sultan di luar gitu. Kayak jadi kita tuh kan kultural tadi ya, kultural tadi nggak ada pengisi biodata yang pasti. Kalau dulu Sultan pengen gabung, maksudnya pengen ikut, ya proses bareng lah ya, proses bareng itu ya datang ke rumah saya aja. Terus kalau nggak tahu tempat saya di mana, paling DM. Nanti udah di situ ya ngobrol aja. Misalnya dulu punya gitar atau bisa nyanyi atau apa, ayo bareng-bareng aja. Gitu. Secara nggak langsung dulu juga jadi bagian dari keluarga Kebon Sora gitu yang tadi bilang. Apa nih kalau untuk nge-DM apa nama Instagramnya gitu kan, bisa promosiin nih nama Instagram atau channel YouTube atau nama Instagram Kakak sendiri gitu kan, biar lebih memudah akses Dul Sultan untuk menanyakan ke Kebon Sora sendiri gitu. Kalau informasi tentang Kebon Sora itu ada di Instagramnya @kebon.sora. @kebon.sora ya, itu Instagramnya. Kalau di YouTube-nya sebenarnya udah ada juga tuh kan, dari YouTube-nya itu adalah Kebon Sora juga gitu. Terus kalau misalnya mereka mau DM, apakah di sana ada linknya atau gimana, atau langsung DM? Langsung aja DM situ, karena nggak di private juga sih. Oke, nggak di private juga, aman gitu. Langsung DM. Pasti udah dijamin dijawab ya.
Pasti jamin dijawab. gak nih? Adminnya kan ini. Oh, adminnya ini. Takutnya gitu kan. Adminnya langsung. Adminnya langsung. Enggak, takutnya aku udah DM lama-lama gak dijawab nih kok gitu tuh. Nanti Paling- gimana mereka kalau komentar nih paling kakaknya kuotanya gitu limit tuh. berarti. Kuotanya. Bisa gak misalnya aku pengen langsung DM ke ownernya aja nih gitu tuh. Apa nih nama Instagramnya Oh, gitu kalau kan. nama saya @iksan_itu_kisrun. Pokoknya di Kebun Sora tuh ada aja. Ada, Ada di pokoknya situ. mah ada di Di situ Kebun ya Sora ada. nanti. Agak sulit ya. Pokoknya kalian dulu Sultan harus klik dulu tuh, follow dulu Instagramnya @kebonsora gitu. @kebon_sora. @kebon_sora. Nah, nanti di sana ada juga Ya. Instagram Kak Ihsan. Jadi dan kalian teman-teman yang lain. dan teman-teman yang lain. Jadi kalian kalau misalnya udah klik di situ satu kali klik langsung bisa terhubung dengan yang Langsung lain. masuk ke dalam. Ke dalam isi Kebonsora Isi tuh. Kebonsoranya Wah, langsung. keren. Oke, tadi Kak, kan tadi udah ngomong-ngomong itu. Apa sih Kak kegiatan terdekat di minggu ini atau enggak di dekat-dekat sekarang lah gitu, nggak harus minggu juga gitu. Dekat-dekat ini ada nggak sih event yang bakal atau enggak Kegiatan yang di terakhir inilah di bulan ini itu karena sekarang lagi musim UAS itu, jadi di teman-teman yang kuliah di kesenian itu, entah itu pendidikan seni atau di seni murni, itu lagi UAS tentang UASnya UAS pertunjukan. Oh gitu. Kalau yang kemarin Untirta itu bikin ujian akhir pertunjukan, ada musik, ada tari, ada teater. Itu udah selesai tuh hari Senin kemarin di Rumah Dunia juga. Itu kolaborasi sama Kebonsora. Ya, Oh. di musiknya teman-teman Kebosora terlibat, di tarinya juga bikin musiknya untuk tarinya, di teaternya juga bikin musiknya untuk pertunjukan teater gitu. 3 hari berturut-turut selesai. Sekarang kan hibernasi tuh, Iya. masing-masing keluarga masing-masing takut apa? Udah lama nggak pulang ke rumah jadi takut nggak dianggap lagi gitu ya. Sedih banget. Hibernasi dulu. Terus minggu depan lanjut lagi ke UAS yang di kampus ISBI, di Institut Seni Budaya di Bandung. Oh, Kak Dia, Istri. nah, nggak ke ISBI Kemana ya? karena kan sekarang lagi virtual. Oh, Jadi virtual. bikinnya di sini gitu. Ya Allah. Ada mahasiswa ISBI-nya di sini, terus bikin karyanya di sini. Ya minta bantuan ke Kebonsora karena di sini juga kan, di Serang, bikinnya di Serang, rekaman di Serang, video klipnya juga di Serang gitu. Oh, jadi Cuman kakak kebutuhannya juga kebutuhan kampus yang di kebutuhan Bandung. kampus yang di Bandung. Jangan-jangan kakak juga alumni ISBI. Iya, Oh, pantas. adik kelas itu. Jadi membantu adik kelasnya Nah, gitu membantu adik ya. kelas. Oh. Membantu adik kelas. Jadi Terus gimana nih? Pertunjukan virtual. virtual. Jadi karena si adik ini dari tari, jadi kita ngemusikin untuk tarinya. Nah, Gitu. untuk ada lagi sih sebenarnya. Nah, Ada lagi. kemarin tuh ada yang bikin event itu ya, kemarin tuh yang Duani Cangkala itu. Itu kan di minggu kedua Desember tuh. Itu sebenarnya event sebenarnya itu nanti di bulan Maret. Oh, gitu. Nanti di bulan Maret itu bakal ada buat sesuatu lah. Wais, jadi jangan lupa nih terus nonton di YouTube. Ada nggak di YouTube channel Kebonsora kalau misalkan kayak event-event kayak gitu? Jadi orang-orang jadi biar tahu nih gitu. Kalau yang pasti ada. Kalau misalnya kalau informasi kegiatan itu ada di Instagram. Kalau bentuk-bentuk karyanya ada di YouTube. Oh, jadi nonton nih, jangan lupa gitu kan. Nggak nonton podcast Gamut aja, nonton juga nih Kebonsora. Oke. Tapi dari semua kegiatan gitu kan ya Kak. Kan khususnya kayak ngiringin tari, ngiringin ini gitu kan. Yang pernah Kakak alamin gitu, yang paling tersulit dan yang termudah waktu bikin musik gitu deh. Yang tersulit itu sebenarnya pas kapan di event apa gitu? Di teater sama di tari sih ya. Oh gitu. Kalau misalnya udah berhubungan dengan sejarah, sumber agak susah. Nah itu yang bikin sulitnya mah gitu. Kalau misalnya bikin sebatas udah tentang jingle, misalnya jingle apa misalnya, udah enak tuh mah bikin motivasinya ini apa. Kalau udah misalnya masuk ke masuk sejarah gitu ya, apapun itulah bentuknya misalnya, tapi udah masuk sejarah, terus sejarahnya itu udah sumbernya sulit dicari, nah itu udah pusing juga tuh, pusing. Tapi mau nggak mau harus dilaksanain Ya, kan? tapi itu jadi tantangan gitu. Jadi gitu. kan mau nggak mau bener-bener nyari kemana, terus karena nggak ada sumber tertulisnya harus datang ke lokasi misalnya. Oh, pernah Kakak sampai segitu? Iya, iyalah. Itu pas kapan? Di mana tuh lokasinya? Itu waktu, ngebahas apa sih ya?
Lokasinya Ini deh, apa lokasinya. gunung apa sih yang di Pandeglang tuh? Pulau Sari. Pulau Sari. Pulau Sari. Harus ke situ. Iya harus ke situ Datang ke karena situ karena emang gak ada informasinya. terbatas, Oh, terus harus ngobrol dulu ke warga misalnya, terus harus oh gini, riset oh dulu rasanya ya. begini gitu. Jadi bikin musik juga harus riset dulu ya. Supaya supaya Lebih lebih menjiwai, puas juga, lebih apa sih, lebih masuk ke tari atau teaternya gitu, ceritanya itu lebih masuk. Kalau misalnya tentang kesultanan terus kalau musiknya dangdut kan nggak lucu dong. ya lucu Nggak, tapi kan nggak aneh ya. iya, nggak nyambung gitu Iya kan. gitulah. Aneh juga ya. Tapi kalau selama pandemi ini gitu kan ya Kak, selama pandemi ini berarti kakak ada nggak yang eventnya selalu ini dong, selalu virtual? Iya mau nggak mau harus virtual karena kita juga kan harus patuh ya sama protokol. Jadi Iya, tapi dengan situasi seperti ini tuh nggak bikin nggak bikin kita kita harus jadi diem aja diem gitu aja. kan, terus berkarya mah terus Mm-mm. aja. Nah, Berarti selama pandemi ini kakak terus tetap bikin musik awal awal-awal bulan ketiga keempat sih masih banyak bengongnya, bengong gitu kan? bengong gitu. Karena orang juga kaget juga ya, anjir Gitu. gitu. Gue Iya. harus di rumah aja gitu kan, yang biasanya kita Nah, beraktivitas kemana-mana mm-mm, pergi, mm-mm. tiba-tiba kita di rumah aja ngapain gitu. Nah, tapi kalau menurut saya nih ya, Iya. dari dampak itu efek bagusnya itu karena saya diem, banyak diemnya, jadi banyak bacanya juga akhirnya gitu di rumah tuh, ngabisin waktunya dari baca gitu. Oh baca ini, tulis dikit, tulis dikit, tulis dikit. Akhirnya puncaknya tuh kemarin itu acara itu Acara apa tuh? yang dua di Cangkala itu adalah hasil dari apa ya? Curhatan selama pandemi lah. Setelah pandemi akhirnya Curhatan selama pandemi. menghasilkan sebuah event gitu. Gitu. Dengan Oke. Tapi itu langsung langsung apa virtual? langsung, Langsung. tapi benar-benar protokolnya benar-benar Benar-benar dijaga gitu. harus banget itu. Yang pasti itu sebenarnya mau ada proto atau enggak itu nggak masalah kalau bagi saya, karena yang pasti karyanya itu harus muncul aja, harus membuat aja gitu. Gitu, gitu. Tapi ada kesan sendiri nggak sih Kak, kayak misalnya perbedaannya langsung sama virtual? Bedanya nggak seru atau gimana Kak? Kalau dampak dari itu kan ada dampak ekonomi sama eksistensi ya. Iya. Kalau bagi saya gitu ya, ada ekonomi sama eksistensi. Kalau ke saya tuh lebih emang ke ekonomi dan eksistensi. Tapi gimana caranya nggak dua-duanya ya, minimal eksistensinya tetap terjaga, ekonominya masih bisa diimbangi lah gitu. Terus bedanya pertunjukan virtual dengan langsung itu, kalau bagi saya itu ruh penontonnya itu kalau lebih terasa tuh lebih langsung gitu. Iya karena mereka ada yang tepuk tangan Nah, ada tepuk gitu. tangan, Kan ada kalau yang virtual jing Mm-mm. apa nih gitu. Ini ada yang Iya. nonton gak Nah, sih? iya gitu. Kan kalau kita kayak lagi nampil gitu, kalau nggak ada yang nonton kan gak asik juga Nggak gak asik, sih? iya. Kan biasanya ada bayi nangis gitu, ada yang batuk-batuk itu kan Iya. jadi gimana gitu. Ini sendiri itu motivasi sendiri Nah, gitu kan, benar, emang benar. sendiri terasa Benar, ruh dalam sendiri. kita. Cuma kemarin karena mau nggak mau kita harus berbuat sesuatu, ya ikut event virtual gitu. Ya, Minimal ada pokoknya aktivitas untuk ya, latihannya iya, gitu. ya. Ya udahlah ya, mau nggak mau gitu kan kita Iya harus virtual dijalanin, gitu harus kan. iya harus Ya jadi proses, pengalaman juga pengalaman kan banget. gitu kan, Tapi benar-benar seru. berharga banget kemarin pandemi itu. Iya pas Keren banget pandemi itu. emang Kalau keren. bagi saya itu bener, itu banyak menemukan sesuatu gitu. Jadi yang tidak terpikirkan gitu Nah, kan, jadi iya. terpikirkan gitu. Benar. Nggak terpikirkannya mah karena mungkin kita selalu keluar gitu kan, jadi Mm-mm. gabung, jadi lupa lah gitu. Kalau misalnya diam di rumah kan apalagi nih, Nah, apalagi benar, gitu benar. kan, ide-ide yang baru. Oke nih Kak, perjumpaan kita udah mau habis aja Ya. gitu kan ya, udah sedih banget gitu kan, jumpa kita udah terjeda oleh waktu gitu kan, terbatas oleh waktu. Kalau misalnya dari Kakak sendiri gitu kan ya, apa sih harapan kedepannya untuk Kebun Suara sendiri gitu? Sesuai dengan jargonnya tadi ya, yang mudah untuk Indonesia itu harus tetap dijaga untuk kebun suaranya tuh, karena meskipun gak ada saya tuh kebun suara tuh harus tetap ada gitu. Iya, Karena meskipun nggak ada kakaknya gitu kan. karena itu kebun suara tuh apa ya? Jadi ya wadah untuk teman-teman di Kota Serang lah gitu. Udah lama juga gitu kakak yang jadi ngebangun gitu kan, iya. jadi ya Terus karena tujuannya juga apa sih, pemajuan kebudayaan Kota Serang. Jadi bukan hanya cari eksistensi dalam sinergitas dengan sanggar-sanggar atau kekaryaan, tapi harus juga apa timbal balik ke Kota Serangnya khususnya gitu, setelah apa
Kebun Suara ini udah berbuat apa untuk Kota Serang, itulah intinya. Itu harus memberikan benar-benar karya gitu untuk Kota Serang untuk gitu. memberikan karyanya atau dengan ilmunya yang punya disampaikan ke masyarakat, atau membawa nama Kota Serang ke yang lainnya. Nah betul itu. Mengenalkan lah gitu. Betul. Anak-anak muda Kota Serang nih. Nggak sebatas acara-acara misalnya apa hajat atau nikahan lah. Iya gitu doang. Itu harus. Gitu. Semoga Kebun Suara lah yang bisa menjaga itulah, insya Allah. Amin. Minta bantuannya dulur-dulur. Iya, dulur-dulur terus support terus Kebun Suara. Oke, pesan-pesannya nih, pesannya buat masyarakat di luar sana gitu kan, buat anak-anak muda gitu kan, atau buat anggota Kebun Suara sendiri gitu tuh. Pesan-pesan untuk yang teman-teman dulu dari luar ya, dari yang penonton ini dulu. Oke. Semoga dengan adanya situasi pandemi ini tidak melunturkan kreativitas dengan aktivitasnya, terus selalu berbuat yang baik-baik, apalagi ya, cintai diri sendiri, maksudnya cintai Kota Serangnya gitu ya, dengan cara apapun lah ya, dari kesenian kah atau kalian bisanya masaknya dengan memasak sate bandeng misalnya. Dengan khas Kota Serang harus dijaga supaya identitasnya tuh tetap terjaga. Terus apalagi? Oke, untuk pesan-pesan dari ke teman-teman anak muda gitu kan. Untuk anak yang muda nih kan, yang masih jiwa-jiwa muda gitu kan. Yang masih jiwa muda, apa ya? Sekarang kan jiwa-jiwa muda pada main game aja gitu nih, terus kayak lupa lah gitu kan ngapa-ngapain, atau padahal mereka punya kreativitas sendiri. Tapi emang game juga menjadi kreatif sih gitu kan. Ada yang sampai mereka jadi turnamen segala macam, cuman kan ada juga yang menyalahgunakan game tuh cuman buat udah buat malas-malasan gitu. Sebenarnya bukan di game aja sih, di musik juga ada kayak gitu. Oh kayak gitu juga sama. Pasti setiap bidang ada yang kalau disalahgunakan kan pasti. Yang pasti harus seimbang lah ya. Saya juga main game juga sih soalnya. Saya juga main game juga, tapi tetap harus lihat tetangga lah, minimal lihat depan rumah solokannya mampet apa enggak. Oke. Jadi intinya main game boleh, bermusik juga boleh. Intinya hobi kalian tuh boleh, cuman harus inget juga gitu ya, harus denger lah kalau dipanggil gitu kan. Ini mah ada yang diem gitu kan. Jadi bikin jelek aja tuh nama anak muda gitu. Iya. Jadi jangan ngejelekin nama anak muda gitu dengan hobi kalian gitu. Sekolah nomor 1 tetap. Sekolah nomor 1, jangan sampai malas masuk sekolah karena hobi kalian gitu. Betul. Ya. Oke, kita yang terakhir closing statement gitu kan ya. Terima kasih banyak untuk Kak Ihsan gitu kan. Terima kasih banyak. Semoga Kebun Suara, kenapa aku jadi Dur Sultan? Semoga Kebun Suara semakin sukses, semakin jaya, kedepannya bisa membawa nama Kota Serang dengan baik gitu kan. Amin. Bisa membawa nama Kota Serang dengan karya musik-musik dari Kebun Suara ini ke luar provinsi, bahkan mungkin ke luar negeri juga ya Kak ya, gitu kan, biar Kebun semakin jaya gitu kan. Terima kasih banyak kepada Dulur Sultan yang udah menyaksikan podcast Genmut hari ini. Kita seru banget hari ini dengan komunitas seni yang kemarin seni, sekarang juga seni musik juga. Kita dari anak muda gitu kan, jangan pernah gitu, aku jadi bingung nih, jangan pernah kalian lupa terlalu asik dengan hobi kalian, sampai kalian lupa gitu kan dengan tetangga sebelah gitu. Oke, saya Ayang, saya Iksan. Kita pamit undur diri. Terima kasih banyak. Jangan lupa terus saksikan podcast Genmut jam 1 siang hanya di YouTube channel Sultan TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.